ayah dan bunda yang langsung bisa senyum melihat anaknya, Masya Allah, itu berarti rahmat Allah turun kepada orang tua tersebut. Ya, alhamdulillah ya. Ayo senyum dulu lagi Bu. Alhamdulillah. Ya ini. Ya. Kalau perempuan memang wajahnya ya seperti ini. Kalau perempuan, karena ini juga cantiknya perempuan. Ibu, kalau kita punya teman perempuan, ketemu ibu, mukanya nggak senyum, nggak gimana, nggak ramah gitu, dan mukanya rata, ya, boleh shoot lagi muka saya. Punya teman perempuan mukanya begini. Jeng, apa kabar? Tahu tidak, besok di Al-Jabar ada taklim. Terus bawa anak kayak bawa boneka horor. Melihat anaknya gitu. Ibu mau punya teman perempuan gitu? Atau para suami, bapak datang, istrinya begini. Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Bapak mau punya istri kayak gitu, Pak? Ibu kalau suami kayak gitu selama 4 bulan berturut-turut, bulan kelima diganti, Bu. Nah itu fitrahnya perempuan, itu cantiknya kita, muka kita bisa berubah ya 10 detik 6 kali, Masya Allah. Ya, inilah fitrah yang Allah berikan. Ya. Bu Aisyah, kenapa ya kok saya sering banget inget-inget masa lalu? Ya, karena di otak kita itu ada yang namanya otak memori. Yang mana Bu Aisyah? Nah kita lihat lagi ya. Otak paling depan ini disebut otak intelektual atau prefrontal. Disinilah ilmu-ilmu berada di sini. Ya. Di belakangnya nanti ada otak emosi. Ini otak emosi. Di tengah otak. Salah satu otak emosi, ya, ini nanti di atasnya ada otak watak. Ada ibu yang senang berpikir, yang disebut pemikir, iya Bu. Ada ibu yang punya watak, ya, senang bekerja, makanya disebut pekerja. Ada ibu yang punya watak senang mengamati, makanya disebut pengamat. Ada ibu yang senang bicara, makanya disebut watak pembicara. Itu ada di otak kita, ya. Dan kemudian watak ini mempengaruhi emosi kita, makanya disebut temperamen. Ada orang sumbu pendek, baru ditegur sudah ya galak duluan. Ada orang memang dia marah tapi dipendam, itu karena watak. Ya. Dan yang saya mau contohkan lagi, saya memperkenalkan lagi adalah ya bahwa di otak kita ada bagian yang disebut tempatnya memori kesedihan, memori ketakutan, memori kekesalan dan kemarahan. Itu yang merah itu. Ada di mana dia? Ada di mana? Rupanya posisinya ada di atas alis seperti ini. Ya? Ya, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat datang. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ridwan Kamil. Alhamdulillah. Ibu saya hamdalah dulu, alhamdulillah. Kang Emil sudah hadir, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Turnun, jazakallah khairan, alhamdulillah. Langsung. Alhamdulillah, ya Allah. Kang Emil ini luar biasa ya. Belum 10 menit udah bisa senyum. Di luar sudah ya loading duluan. Kang Punten tadi sedang bahas bedanya otak laki-laki sama perempuan. Iya, otot wajah laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki cool, ya Bu ya? Setuju istri suaminya cool? Setuju ya? Karena itulah gantengnya laki-laki. Nah sekarang
Sekarang kita mau cerita, ada otak kita yang penuh dengan memori. Letaknya antara ya di atas alis ya dan pertemuan dengan nih di atas alis. Coba ibu nih tangannya begini, boleh di shoot dulu. Ini yang telunjuk taruh di atas alis dan yang jempol di depan telinga. Ah, ini. Di pertemuan titik di dalamnya itu ada namanya amigdala, tempat memori kesedihan, kemarahan, kekesalan, ya. Pokoknya yang memorinya nuansa negatif itu di situ. Ada dua, kanan kiri. Makanya Bunda, kalau satu ketika tiba-tiba ingat lagi memori punten, misalnya kesel sama suami, coba itu diketok-ketok atas alisnya dua-duanya, baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelah sini juga ya Allah ya Allah ya Allah. Ya, kayak gitu ya Bu. Kang Emil bilang katanya begini. Kalau begini itu salah. Tepok jidat keliru. Kenapa? Karena jidat yang bagian depan di sini tempatnya memori indah. Malah indah yang di sini. Ya, tempat memori yang buruk itu cuman kecil. Bu Aisyah, tapi kenapa perempuan sudah ngomong sama suaminya karena dia kesal, suaminya sudah minta maaf, 3 bulan ingat lagi. Iya Bu. Makanya perempuan disebut ahli sejarah. Karena ya tempatnya amigdala yang 2 itu dia tersambung dengan yang kita sebut, ada punten ini pakai bahasa Latin lagi ya, corpus callosum ini. Yang melengkung putih, perempuan lebih tebal 30%. Ujung dari corpus callosum itu amigdala, perempuan lebih tebal. Itulah yang membuat perempuan cepat ingat terhadap memori-memori, ya sedih, ya takut, ya marah, ya jengkel, ya kesel. Itu. Walaupun sudah dibahas dengan suaminya, nanti tahun depan nyala lagi gitu. Iya. Yeah. Kang Emil mah toleh-toleh Bunda Cinta. Ya, Kang, bukan hanya Bunda Cinta yang begitu, seluruh perempuan di dunia. Ah ya, Masya Allah ya. Nah ini, tapi karena korpus kolosum tebal inilah, ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang ya berbeda dalam satu waktu. Ini, bisa Bu, sambil gendong anak, masak, suapin anak, kakinya ngepel bisa. Ah itu dia, kita perempuan banget. Laki-laki otak tengahnya tipis. Maka laki-laki bila mengerjakan satu pekerjaan di depannya, setelah 10 menit otak laki-laki konsentrasi, pendengaran menurun. Maka inilah laki-laki ya, siapapun itu kalau mengerjakan sesuatu, kalau sudah 10 menit istrinya panggil dari belakang tidak didengar. Bukan luntur cintanya, bukan, memang tidak dengar karena konsentrasi. Makanya nih ada suami saya misalnya udah buka laptop, udah setengah jam, saya dari belakang panggil, ayah. Perempuan kalau panggil suaminya, kalau panggilan pertama masih cantik, tapi karena suami nggak nengok, suara kita naik setengah oktav. Ayah, masih cantik. Karena nggak nengok, langsung 7 oktav, ayah, gitu. Dan laki-laki waktu dipanggil naik 7 oktav dia nengok. Makanya bapak-bapak suka heran kenapa istri-istri kalau manggil melotot. Saya bilang itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama kedua. Maka Bu, supaya waktu kita panggil suami dan suami nengok kita masih cantik, ibu mau tahu tipsnya apa? Supaya keluarga ini tahan sampai berpuluh-puluh tahun, mau tahu? Saya tanya dulu, mau dikasih tipsnya? Supaya kalau kita panggil suami, suami nengok kita masih cantik, mau? Dengarkan. Ibu, pertahankan senyum sewaktu memanggil sampai panggilan 5 kali. Bisa Bu? Ayah, 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 halo. Insya Allah bapak-bapak panggilan 3 dan 4 nengok, ibu masih cantik. Paham ya Bu? Iya.
Dan laki-laki tidak suka lama-lama tatap mata. Kenapa Bu Aisyah? Karena putih-putih matanya laki-laki dan perempuan lebih lebar putih matanya perempuan. Ibu nanti sampai rumah bercermin sama suami ya. Lihat, mata yang putih namanya sklera mata. Perempuan lebih lebar. Ini yang mengakibatkan perempuan kalau ngomong harus tatap wajah. Laki-laki nggak kuat tatap wajah, cuman kuat 5 detik. Makanya waktu kita ngomong sama suami, kita liatin suami gitu ya, dia cuman 5 detik langsung memalingkan wajah, lihat TV, lihat tembok, lihat gadget, itu seperti itu. Paham Bu? Dan otak laki-laki senang lihat benda dibanding wajah. Maka jangan marah kalau nanti pagi-pagi habis sholat subuh suami ibu lebih senang lihat motornya dibanding wajah istrinya. Karena memang laki-laki senang lihat benda. Paham ya? Dulu sebelum saya tahu ilmu ini, ceritanya nih, punten. Ini dia wajah, mata laki-laki nanti kita lihat ya. Laki-laki nih, matanya nih, Allahu Akbar ya. Sudahlah tidak suka tatap mata, mata laki-laki lurus ke depan, nggak bisa lihat kanan kiri. Perempuan memang pendek, tapi lihat kanan kirinya sanggup. Paham ya Bu? Saya satu ketika ya mau bilang sama suami, udah dandan gitu kan, suami duduk gitu ya, saya bilang, ayah, aku cantik nggak? Dia sambil pegang HP-nya begini doang. Iya, cantik. Ya Allah, bohong banget. Cuman nggak lebih 5 detik. Iya, cantik. Barulah saya paham bahwa laki-laki lebih suka lihat benda. Sejak saat itu, setiap mau tanya cantik, ya, saya foto, kirim ke gadgetnya. Ayah, aku cantik nggak? Dan suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget. Karena benda. Buktinya apa? Foto saya selalu dia zoom. Iya. Dan suami saya nggak tahu kalau saya ada di sampingnya. Karena laki-laki ngelihatnya lurus. Paham Ibu? Karena mata laki-laki yang Allah ciptakan lurus itu, ini yang disebut mata berburu atau mata hunter. Perempuan diciptakan matanya seperti itu, mata penjaga sarang. Makanya laki-laki ya penting punya mata seperti itu untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Zaman dulu di hutan, bapak-bapak dari jauh bisa lihat menjangan dari jauh. Ya, ibu-ibu nggak bisa Pak. Makanya jangan ibu-ibu pergi hutan. Ya, sudahlah nggak bisa lihat jauh, ngomong terus kita Bu. Mana kijangnya ya? Bisa lari kijangnya Bu. Paham ya Bu ya? Nah, ini juga yang jadi masalah pada saat apa? Di rumah, bapak cari barang. Siapa yang pernah suaminya cari kunci, ya, beliau nggak lihat padahal ada di samping. Kunci mana, kunci mana, kunci mana, ada di samping. Betul Bu? Iya. Makanya ibu-ibu kalau marah sama seluruh dunia. Ya. Bun, kunci motor mana? Atau misalnya buka kulkas, cari barangan, suami saya gitu. Bu, telur mana? Padahal ada di samping kan? Itu nggak lihat. Nanti saya bilang, ada di kulkas? Nggak ada, ada. Pas nanti kita perempuan cari ikan, dapat kan Bu? Dapat. Apa kata suami? Loh kok ada gitu? Apa kata perempuan? Kalau belum belajar, makanya cari pakai mata gitu. Dan itu membuat kesal laki-laki kalau disebut cari pakai mata. Karena sesungguhnya sudah pakai mata, cuman laki-laki nggak tahu kalau matanya lurus. Lebih baik ibu bantuin, nggak usah bawel. Kunci mana kunci? Nah, ini loh ayah, gitu sambil senyum. Terus dalam hati apa? Ya Allah, mata laki-laki banget, nggak lihat, ya. Itu yang akan membuat rumah tangga ini tambah sakinah, tambah mawaddah warahmah dan mempunyai ketahanan. Mau di era apa saja tetap bertahan keluarga ini asal kita tahu oh laki-laki seperti itu, oh perempuan seperti itu, ya. Bapak Ibu, segini dulu ya. Saya mau mendengarkan nasihatnya Kang Emil. Ya, segini dulu.
Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini Ibu ingat-ingat ya Bu. Ya. Selebihnya silakan lihat YouTube. Ya, insya Allah nanti pada saat kita jumpa lagi, kita belajar lagi hal yang lain yang nanti menambah ketahanan keluarga kita. Jadi ketahanan keluarga itu ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 ya. Tapi sebelumnya saya mau ulang dulu Bu, dengarkan. Tadi otak tengah Bu, yang ini siapa yang lebih tipis otak tengahnya, korpus kolosumnya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan lebih, karena lebih tebal makanya perempuan bisa mengerjakan banyak tugas. Laki-laki karena lebih tipis makanya otak cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun Bu, bukan berkurang. Beda itu menurun sama berkurang. Kalau menurun konsentrasi sehingga harus dipanggil sebanyak 3 atau 4 kali sambil senyum. Mudah-mudahan dengan tips yang sederhana ini Ibu ya bertambah cinta dengan suami, suami juga bertambah cinta dengan Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.